Kali ini kita akan bongkar perjalanan tersembunyi dari salah satu tanaman pangan paling penting di dunia, jagung. Yuk kita selami bareng-bareng gimana ceritanya dari ladang sampai siap kita olah. Pasti sering dong makan keripik jagung kayak gini. Enak, renyah. Tapi pernah kepikiran nggak gimana ceritanya sebatang jagung segar dari ladang bisa berubah jadi cemilan yang ada di tangan kita? Percaya deh, perjalanannya itu jauh lebih rumit dan penting dari yang kita bayangin. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Gimana caranya kita ngambil sesuatu yang hidup dan gampang banget busuk, terus kita ubah jadi bahan yang awet dan bisa diolah jadi macam-macam? Jawabannya ada di serangkaian proses krusial yang namanya penanganan pasca panen. Oke, kita mulai dari tantangan utamanya dulu. Di bagian pertama ini, kita bakal kupas masalah paling mendasar yang harus dihadapi setiap jagung begitu dipanen. Jadi gini, begitu jagung dipetik dari batangnya, dia itu ibaratnya langsung lari maraton lawan waktu. Kenapa? Karena kadar airnya tinggi banget. Dan ini jadi surga buat jamur dan bakteri pembusuk. Kalau nggak ditangani dengan cepat dan tepat, ya udah, seluruh hasil panen bisa gagal total. Nah, lihat angka ini. Ini bukan angka sembarangan. Antara 5-10% kualitas jagung bisa hilang begitu saja cuma selama proses penanganan awal. Itu bahkan belum termasuk kerugian pas disimpan loh. Gede banget kan? Inilah masalah yang coba dipecahkan sama para petani dan industri. Istilah kerennya itu kerugian pasca panen atau susut pasca panen. Dan ini bukan cuma soal jagung yang kebuang ya, tapi juga soal penurunan kualitas. Misalnya bijinya jadi pecah atau rusak, yang pastinya bikin harga jualnya anjlok. Jadi tujuannya ada dua, selamatkan jumlahnya dan jaga kualitasnya. Oke, sekarang kita masuk ke inti prosesnya. Gimana caranya jagung utuh yang baru datang dari ladang diubah jadi biji-biji kering yang siap disimpan dan diolah jadi apa aja? Ada 3 langkah utama dalam transformasinya. Pertama, pengupasan kulitnya, kedua, pengeringan bijinya, dan ketiga, pemipilan atau proses ngelepasin biji dari tongkolnya. Setiap langkah ini punya peran yang super vital buat bikin jagung jadi awet. Langkah pertama, pengupasan. Kulit jagung atau yang biasa disebut klobot ini kan tugasnya melindungi jagung pas di ladang nih. Tapi begitu dipanen, dia malah jadi musul karena nahan kelembapan. Makanya harus dikupas biar udara bisa masuk dan proses pengeringan bisa dimulai. Nah, ini dia nih, bisa dibilang ini jantungnya dari semua proses pasca panen. Pengeringan. Tujuannya satu, nurunin kadar air dari yang tadinya tinggi banget sampai di bawah 15%. Kenapa? Biar semua mikroorganisme jahat yang bikin busuk itu nggak bisa hidup. Dan di sini kita bisa lihat perbedaannya kayak langit dan bumi. Di satu sisi ada cara tradisional, dijemur di bawah matahari. Ya, ini efektif tapi tergantung cuaca banget dan bisa makan waktu seminggu lebih. Di sisi lain, ada mesin pengering modern yang bisa beres dalam waktu singkat, kapan aja, dengan suhu yang pas dan hasil yang optimal. Kalau udah kering, waktunya pemipilan. Dulu ini dilakuin pakai tangan. Coba bayangin deh capeknya kayak apa kalau panennya bertonton. Nah, sekarang mesin-mesin kayak gini bisa ngerontokin biji jagung dari tongkolnya dengan super cepat dan efisien. Oke, biji jagungnya udah terpisah dari tongkol. Tapi, tunggu dulu, pekerjaannya belum selesai. Kita lanjut ke tahap di mana kualitas benar-benar dijaga. Tahap penyortiran ini ibaratnya kayak quality control super ketat. Tujuannya buat nyaring semua yang bukan biji jagung bagus dan utuh. Biji yang pecah, sisa-sisa tongkol, kerikil, atau kotoran lain semua harus disingkirkan. Kenapa? Karena barang-barang ini bisa jadi pemicu pembusukan pas disimpan nanti. Cuma yang terbaik yang boleh lolos. Kualitas itu bukan cuma soal perasaan loh, tapi ada ukurannya yang jelas. Coba deh lihat tabel ini. Ini ringkasan dari Standar Nasional Indonesia atau SNI. Buat dapat predikat mutu nomor 1, kadar airnya harus di bawah 14%. Biji rusaknya maksimal 2%. Bedakan sama mutu nomor 3 yang standarnya sedikit lebih longgar. Nah, standar inilah yang nantinya nentuin harga dan kegunaan jagung itu di pasaran. Kita udah berhasil nih mengubah jagung yang gampang busuk jadi bahan baku yang stabil. Keren kan? Sekarang, mari kita lihat apa aja sih yang bisa dilakuin dengan hasil kerja keras ini semua. Dan inilah dia hasilnya. Biji-biji jagung yang seragam, kering, bersih, dan siap untuk perjalanan selanjutnya. Jagung udah bertransformasi total. Dari produk pertanian yang umurnya pendek, jadi komoditas global yang bisa disimpan berbulan-bulan, diperdagangkan, dan diolah lebih lanjut. Tapi jangan salah ya, cerita biji jagung ini nggak berhenti sampai di sini. Justru sebaliknya, ini adalah titik awal dari sebuah rantai industri yang luar biasa besar dan kompleks.
satu biji jagung yang sudah diproses ini ternyata jadi kunci yang membuka gerbang ke berbagai macam sektor. Dari makanan sampai industri berat, potensinya itu hampir nggak ada batasnya. Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya. Coba deh kita pikirin, biji jagung ini jadi pakan ternak buat industri daging dan susu, diolah jadi tepung buat roti dan kue, jadi minyak goreng di dapur kita, bahkan jadi bahan baku buat bioetanol dan plastik ramah lingkungan. Gila kan? Jadi ini dia poin utamanya. Semua proses yang mungkin kelihatannya sepele tadi, ngupas, ngeringin, nyortir, itu ternyata fondasi yang menopang sebagian besar sistem pangan dan ekonomi dunia. Tanpa proses-proses ini, jagung nggak akan pernah bisa jadi komoditas global yang kita kenal sekarang. Penjelasan ini nunjukin betapa pentingnya teknologi dasar di pertanian. Dan ini bikin kita mikir kan, kalau langkah-langkah yang relatif sederhana ini aja dampaknya bisa sebesar ini, inovasi apa lagi ya yang kira-kira bakal muncul di masa depan buat bikin sistem pangan kita lebih efisien, lebih berkelanjutan, dan bisa ngasih makan semua orang di dunia? Menarik buat ditunggu. Subscribe untuk fakta, strategi, dan motivasi dunia pertanian dan peternakan. Terima kasih. Peace. Petani pintar, desa kuat.